Orang mukmin itu dia tidak cukup hanya diberitahu oleh orang tua bahwa Allah itu ada, tetapi Allah itu dipelajari. Allah itu ada, buktinya apa? Berakidah secara akliyah seperti halnya Nabiullah Ibrahim berproses menemukan Tuhannya. Begitu juga Rasulullah dan lain sebagainya. Alhamdulillah, bentar lagi puasa nih, Rat. Masya Amin. Allah, harus mulai Semoga jaga. kita disampaikan ke bulan itu. Amin, amin. Enggak lama lagi yang kita nantikan yang akan hadir bulan puasa. Tentunya banyak penyesuaian ya. Kita sebagian memperbanyak ibadah, Amin. sebagian mungkin juga ada juga yang mungkin terlena dengan naiknya omset di jelang Ramadan misalkan. Ya, sembako naik dan lain-lain naik, baju fashion naik. Baiklah, kapan-kapan kita akan bahas itu. Sebetulnya puasa ini dalilnya apa Tat sebenarnya? Apakah hanya di Ramadan aja atau yang lain itu tidak perlu kita lakukan? Ya, saya pikir dalil Ramadan sudah sering diulang-ulang ya di setiap awal Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusyam, kuwajibkan kepada kalian syam, puasa, dalam hal ini konteksnya Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi umat sebelum umat Islam itu juga ada syariat puasa yang tentu saja detailnya berbeda-beda. Ya. Tetapi ada syariat puasa. Dan ujungnya adalah la'alakum tatakun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Perintah itu hanya untuk orang yang beriman ya. Ya, karena seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Ya, tentunya orang yang tidak beriman tidak merasa diperintah. Ya. Nanti kalau ya ayyuhan nas itu kepada seluruh manusia. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti kepada orang yang beriman. Ini menarik, Tat. Jadi kalau tadi urutannya itu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Berarti tidak semua mukminin dong ya. Menjadi orang yang bertakwa ya. Gimana? Maksudnya gimana? Jadi karena itu perintahnya orang yang beriman, tidak semuanya nih mengikuti perintah. Belum tentu berarti orang-orang yang mengaku dirinya beriman tapi tidak berpuasa. Kan kalau melihat dari artinya saja kita sudah bisa memahami bahwa tidak termasuk golongan orang yang bertakwa. Artinya orang yang beriman diperintahkan untuk siam, puasa, agar dia bertakwa. Berarti sebelumnya tidak bertakwa gitu. Nah, kan itu. Jadi ya walaupun ya tapi bisa. Jadi begini. Iman itu oleh beberapa ulama dikatakan bertingkat-tingkat. Walaupun yang disebut tingkat ini bukan berarti tingkat pemahaman ya. Kalau iman di level tingkat pemahaman itu sejak level pertama pun iman itu harus 100%. Kan tidak disebut beriman kalau saya beriman kepada Allah 99%. Itu kan belum beriman kan. Yang belum namanya beriman itu kan tetap 100%. 100% ya. Tetapi kenapa disebutkan bahwa iman itu naik turun? Nah, itu dia. Nah, yang naik turun apanya? Sebenarnya kan ada dua di dalam pembahasan iman itu ada dua. Ada soal mafahim, pemahaman tentang Allah, tentang malaikat, tentang ini tentang pemahaman harus 100%. Keimanan itu harus 100% yakin, 100% yakin Allah, 100% yakin malaikat, 100% yakin kebenaran Al-Qur'an, 100% yakin nabi dan lain sebagainya. Nah, yang naik turun itu apa? Yang naik turun itu masyair, perasaan dan aksi, tindakan. Jadi perasaan berubah-berubah. Perasaan kan ada juga dalil yang menunjukkan bahwa hati manusia, iman manusia itu naik turun. Kan gitu kan. Nah, yang disebut naik turun itu adalah perasaannya. Dan perasaan itu nanti mewujud di dalam aksi, di dalam tindakan, di dalam amal. Maka sama-sama orang yang beriman sudah yakin pada Allah, tetapi ada yang dia mengamalkan yang wajib toh, yang sunnah tidak. Ya kan? Ya, ada yang mengamalkan yang wajib, yang sunnah juga diamalkan. Bahkan orang yang mengatakan diri beriman tapi yang wajib pun kadang masih ketinggal itu kan juga. Itu dia, juga ada kan. Ya. Nah, nanti yang disebut bertingkat-tingkat itu itunya. Yang disebut bertingkat itu bukan di level pemahamannya, tetapi di level perasaan dan perbuatan. Perasaan dan perbuatan. Gitu, kurang lebih seperti itu.
Maka nanti begini, oleh para ulama itu disebutkan ada beberapa level orang beriman. Tentu saja ini sifatnya ijtihadiyah. Ya. Namanya ijtihadiyah itu pasti nanti ada perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat di dalam hal-hal furu' itu tidak perlu dipermasalahkan. Ini mungkin besok kita perlu diskusikan lagi nih soal persatuan, soal ukhuwah Islamiyah. Nah, ini betul, tapi betul. Topik besok ya, jangan sekarang ya. Kita kembali ke yang tadi. Ini sekali lagi kategorisasi yang sifatnya ijtihadiyah. Level pertama itu muslim. Level kedua itu mukmin. Level kedua itu muhsin. Level kedua mukmin. Muslim. Mukmin. Muhsin. Mukhlis. Mutakin. 5 ya. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, mutakin. Nah, kita kita coba kupas satu persatu ya. Pertama muslim. Muslim itu artinya orang yang berislam. KTP ya. Artinya begini. Rasul pernah didatangi malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Ya. Kemudian Jibril bertanya, terangkan kepadaku tentang Islam. Ya. Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kan jawabnya begitu kan. Berarti muslim itu orang yang bersyahadat, menjalankan sholat, menjalankan zakat, puasa, dan haji. Itu disebut muslim. Orang muslim itu yang menjalankan 5 kewajiban itu. Walaupun nanti kalau kita perinci lagi, kuncinya di 2, syahadat, sholat. Karena zakat ini kan tidak semua orang mencapai haul dan nisab kan. Puasa itu tidak semua orang berada di dalam kewajiban berpuasa gitu kan. Haji juga sama. Tetapi kalau sholat itu dalam keadaan apapun kan harus sholat. Syahadat itu dalam keadaan apapun harus berada di dalam syahadat. Maka 2 itu. Tetapi di dalam kondisi yang ideal itu 5. Maka orang yang menjalankan 5 tadi itu disebut muslim. Orang yang keislamannya itu lengkap. Tetapi orang yang keislamannya lengkap itu baru orang beriman level pertama. Jadi kalau sudah haji, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, itu jangan merasa wah saya sudah sempurna. Itu baru paling dasar. Basic itu. Basic. Jangan muslim dulu. Muslim. Yang berikutnya adalah mukmin. Jadi gini tuh. Biasanya sholat, zakat, puasa, haji itu dibiasakan oleh orang tua sejak kecil. Ini terutama bagi yang terlahir di keluarga muslim dan dididik oleh orang tua dengan ajaran Islam. Sholat itu kita dibiasakan sejak kecil sehingga sholat kita itu sebagai sebuah kebiasaan. Puasa kita itu sebagai sebuah kebiasaan. Anak saya itu sejak umur 4-5 tahun itu sudah saya ajari puasa, kemudian di umur 7 tahun itu sudah terbiasa. Maka sampai dia balik pun kan menjadi sebuah kebiasaan kan. Nah maka di usia balik ini dia tidak sekedar hanya menjalankan rukun Islam tadi dengan semangat yang hanya kebiasaan, tetapi dengan keimanan. Maka mukmin tadi. Mukmin itu artinya apa? Nah, kita kembali kalau rukun Islam kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian mukmin itu rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Nabi, iman kepada qada-qadar, hari akhir dulu, terus iman kepada qada-qadar. Nah, artinya begini. Orang mukmin itu dia tidak cukup hanya diberitahu oleh orang tua bahwa Allah itu ada. Tetapi Allah itu dipelajari. Allah itu ada, buktinya apa? Berakidah secara akliyah seperti halnya Nabiullah Ibrahim berproses menemukan Tuhannya. Begitu juga Rasulullah dan lain sebagainya. Kemudian malaikat kita pelajari, tidak sekedar beriman ada malaikat, tapi kita pelajari malaikat Israel, malaikat Israfil dan lain sebagainya. Iman kepada kitab-kitab, ya kita pelajari kitabnya. Iman kepada Rasul, ya kita pelajari sirahnya. Iman kepada hari akhir, kita pelajari tentang surga neraka. Iman kepada qada qadar, kita pelajari. Sehingga ketika kita menjalankan sholat yang tadinya hanya kebiasaan, setelah imannya diperbaiki,
itu sholatnya jadi beda. Lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Puasanya jadi beda. Zakatnya jadi beda, gitu. Tidak sekedar kebiasaan yang dibangun sejak kecil gitu. Itu di level mukmin. Kemudian berikutnya adalah level muhsin. Muhsin itu dari kata ihsan ya. Baik, kebaikan. Berarti muhsin itu orang yang berbuat kebaikan. Persoalannya baik itu kan relatif. Menurut siapa ya, baik menurut siapa. Tetapi dalam konteks Islam kan tentu saja baik menurut Allah kan. Betul. Dalam Islam yang disebut muhsin itu berarti orang baik menurut Allah. Berarti apa? Orang yang senantiasa melakukan seluruh perbuatannya sesuai dengan perintah Allah. Karena ketaatan kita kepada Allah itu tidak hanya di sholat, zakat, puasa, haji yang kemudian kita sebut sebagai ibadah mahdhah. Seluruh elemen kehidupan kita ini adalah ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah. Maka kemudian ketika seluruh perbuatan kita itu dijalankan sesuai dengan perintah Allah, artinya sesuai dengan syariat, maka kita disebut orang yang muhsin. Tidak sekedar muslim, tidak sekedar mukmin, tapi muhsin. Misalnya kita berdagang secara ahsan. Tidak cukup sholat, zakat, puasa, haji, tetapi kita ketika berdagang itu juga mengikuti syariat, itu maksudnya. Betul. Ketika kita belajar itu kita mengikuti syariat. Ketika kita memimpin keluarga itu kita mengikuti syariat. Ketika kita bekerja itu kita mengikuti syariat. Itu orang yang ihsan. Artinya seluruh amal perbuatannya di luar ibadah ghairu mahdhah itu dikaitkan dengan syariat. Itu orang-orang yang muhsin. Artinya senantiasa berbuat. Itu yang nomor 3 ya. Nomor 3. Kemudian apa yang nomor berikutnya? 4. Mukhlis. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Kalau orang umum kan mengatakan ikhlas itu loss. Ngasih ya loss, enggak usah mikir. Sebenarnya bukan itu. Ikhlas itu bukan masalah loss dan tidak loss. Dia omong-omongin, enggak ikhlas. Enggak ikhlas itu. Kenapa sih kok enggak ikhlas? Orang yang ngasih terus dia omong-omong kok enggak ikhlas, kenapa? Karena dia mengharap pujian manusia. Itu dia. Harusnya mengharap apa? Mengharap pada Allah ya. Mengharap pada Allah. Itu yang disebut ikhlas. Ikhlas itu tidak ada lain kecuali mengharap Allah. Nah, setelah kita itu di level muhsin, kita taat syariat di seluruh perbuatan kita, itu idroksilah bilahnya dibangun. Kesadaran hubungan kita dengan Allah itu dibangun. Artinya kita tidak hanya beramal baik, tetapi beramal baiknya itu benar-benar ikhlas karena Allah. Kita tidak hanya sholat, zakat, puasa haji, itu jelas karena Allah ya. Kita menikah pun karena Allah. Itu orang yang ikhlas. Kita berbisnis pun karena Allah. Kita berdakwah pun karena Allah. Semua karena Allah. Itulah orang-orang yang ikhlas. Nah, orang-orang yang ikhlas itu artinya seluruh apa yang dia lakukan itu diniatkan karena Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu menilai amal hamba itu dari niatnya. Tetapi bukan seperti halnya yang dipahami oleh orang-orang liberal yang kemudian yang penting niatnya baik, bukan? Itu. Yang penting niatnya karena Allah gitu. Kan baik bagi dia belum tentu baik bagi Allah ya. Setiap amal itu kan akan dinilai dengan niatnya. Nah, yang disebut itu adalah ikhlas tadi, niat karena Allah. Kalau hadisnya itu kan innamal a'malu binniyat. Hadisnya kan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niat. Kalau niatnya itu karena manusia, maka Allah tidak akan terima. Makanya kan tidak boleh riya kan. Riya itu dosa besar karena menjadikan selain Allah sebagai niat, pujian kan gitu. Pujian manusia sebagai tujuan. Itu terutama ibadah mahdhah itu. Nah, ikhlas itu meniatkan karena Allah. Tetapi tidak cukup hanya niat karena Allah. Ihsannya jangan dibuang. Niat itu juga perbuatannya tidak melenceng dari syariat itu. Jangan sampai niatnya karena Allah tapi perbuatannya tidak ihsan. Tidak begitu. Kan ini step ini. Muslim, kemudian tidak ditinggalkan muslimnya untuk menaikkan ke muhsin itu. Mukmin itu. Kemudian meningkatkan ke muhsin itu mukmin ada, muslimnya juga tidak ditinggal. Ketika meningkatkan ke mukhlis itu muhsinnya juga tidak ditinggal gitu. Nah, ini mukhlisnya. Kemudian kita meningkat yang paling tinggi yaitu mutakin.
Mutakin orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu diterangkan di dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, nanti di ayat berikutnya menerangkan tentang takwa. Takwa itu apa? Diterangkan di ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaidha wal afina anin nas. Alladzi, orang yang bertakwa itu adalah orang yang yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i, yang menginfakkan hartanya di kala sempit maupun di kala longgar. Jadi persoalannya itu bukan pada berinfaknya, tetapi dia mampu menginfakkan hartanya di dalam kondisi sempit maupun kondisi longgar. Orang yang bisa seperti itu yang seperti apa? Yang bisa berinfak di dalam kondisi sempit itu yang seperti apa? Kalau dalam bahasa Jawanya itu ora kadonyan. Ya, itu. Dia tidak keduniawian gitu. Karena apa? Kalau orang keduniawian pasti akan berhitung ini, wah masih sedikit kok, dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak hanya harta sebenarnya, waktu juga. Kan yang bisa kita infakkan itu tidak cuma harta, pengetahuan kita, tenaga kita, waktu kita. Nah, misalnya kita, saya itu sibuk banget mas, sudah tidak bisa lagi ngaji, sudah tidak bisa lagi ikut berdakwah, itu artinya tidak mau menginfakkan. Nah, orang di level ini, mutakin itu, dia walaupun waktunya sempit tetapi masih bisa memberikan waktunya. Di kondisi sempit maupun luang, dalam hal waktu, dia tetap bisa memberikan itu kepada Allah. Fisarroi wa dharroi. Dan apapun itu dalam kondisi tidak terbatas hanya pada harta, tapi pada waktu, pada apapun itu. Kemudian wal kadhimina ghaidha, orang yang bisa mengendalikan marah. Ini menarik. Allah itu mengambil diksi mengendalikan, bukan menekan, bukan membuang. Jadi kita sering salah paham tentang hal ini. Kita itu diperintahkan untuk menahan marah, bukan menahan. Wal kadhimina ghaidha artinya mengendalikan marah. Mengendalikan marah itu begini. Mengendalikan sebelum marahnya. Mengendalikan itu begini. Naik motor, ada stangnya. Nah, stang ini untuk mengendalikan. Kita pengen ke kanan, belokin ke kanan. Kita pengen ke kiri, belokin ke kiri, itu namanya mengendalikan. Ada gasnya, pengen kenceng di gas, pengen melambat di rem, itu namanya mengendalikan. Nah, mengendalikan marah itu bagaimana? Mengendalikan marah itu artinya dia bisa memunculkan marah, bisa menahan marah, tidak selalu menahan gitu. Karena perintahnya itu tidak selalu menahan. Kadang diperintahkan untuk menahan, kadang diperintahkan untuk marah. Batasannya apa? Kalau urusan pribadi kita diperintahkan untuk menahan diri dari amarah. Tapi kalau urusan ad-din, urusan ad-dinul Islam dilecehkan, itu perintahnya marah gitu. Nabi pun kayaknya juga pernah marah. Lah ya pernah. Tapi ketika dirinya dihina, urusan pribadi, nggak apa-apa. Jadi kayaknya bisa gitu. Menahan ya. Bisa menahan karena itu urusan pribadi. Tetapi bagi para sahabat nanti urusannya lain. Iya betul. Sahabat lihat Nabi dipersekusi gitu. Ya. Bagi sahabat itu bukan urusan pribadi, bagi Nabi itu urusan pribadi. Betul. Tapi bagi sahabat itu bukan urusan, termasuk bagi kita. Ya. Mungkin Nabi ketika dihina, beliau bisa sabar karena itu urusan pribadinya. Tapi bagi kita, melihat Nabi dihina itu bukan urusan pribadi, ini urusan din gitu kan. Ya. Nah gitu ya. Maka mengendalikan marah itu seperti itu. Kapan kita marah? Kapan kita mengendalikan marah? Kapan kita menahan amarah? Karena memang cinta dan benci, marah dan sabar itu karena Allah gitu. Ada yang marah karena Allah gitu. Marah atas pelecehan Islam itu marah karena Allah gitu. Nah, itu wal kadhimin itu. Kemudian Nabi kita dihina pun kita wajib marah malah harusnya. Wajib marah. Walaupun marahnya tetap dengan sabar, Mas. Ya. Justru kalau misalkan kita enggak marah, mungkin akidahnya perlu dipertanyakan juga. Perlu dipertanyakan, jelas. Walaupun itu tadi saya katakan tadi, marah pun tetap dengan sabar. Loh coba gimana? Islam itu kan luar biasa. Marah kok dengan sabar. Maksud marah tidak sabar itu bagaimana? Misalnya ada Al-Quran dibakar. Kita kan marah tuh. Tapi marahnya tidak sabar. Kemudian
Kita balas tuh. Ada langsung dibalas, ada gereja dibakar gitu. Itu namanya marah yang tidak sabar. Dan itu tidak benar gitu. Ya. Marah yang benar bagaimana? Ada Al-Qur'an dibakar, maka dia berpikir ini gimana caranya biar besok tidak ada lagi pembakaran Al-Qur'an. Kalau seperti hari ini kan Al-Qur'an dibakar malah dijamin. Ya, kan malah ini kan demokrasi, semua bebas berekspresi, membakar Al-Qur'an bagian dari ekspresi kan itu kan, berarti demokrasi kan membolehkan membakar Al-Qur'an. Di negara lain ya. Iya kan gitu kan di Denmark itu kan, itu di Denmark kan seperti itu. Tapi memang begitu. Demokrasi memang begitu. Demokrasi itu menjamin kebebasan berekspresi. Lah bagi mereka itu ekspresi gitu. Membakar Al-Qur'an itu ekspresi. Nah, maka orang yang marah dengan sabar, maka dia nggak mau dengan sistem yang kemudian membolehkan Al-Qur'an dibakar. Maka dia akan berpikir memperjuangkan itu marah yang sabar. Artinya marahnya itu dikendalikan di jalur yang benar, kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat, yang lebih besar lagi. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Orang yang bertakwa dalam poin yang kedua, wal kadhimina ghaidha, mengendalikan marah. Terus kemudian wa'afina anin nas, memaafkan manusia. Ini berat itu. Ini berat ini. Kalau minta maaf aja berat, apalagi memberi maaf itu lebih berat lagi. Nah, itu memang tidak mudah gitu. Memang tidak mudah. Itu perintahnya memberi maaf ya? Memberi maaf. Bukan meminta maaf ya? Kalau meminta maaf itu kan memang kita yang didolimi ya? Kita yang kalau kita meminta maaf itu sebenarnya adalah kesadaran. Artinya gini, saya menyalahi jenengan. Ya. Kemudian tidak minta maaf, misalnya mengumpat panjenengan, menfitnah panjenengan, kemudian tidak minta maaf. Itu kan jenengan akan menuntut saya di akhirat. Biar tidak menuntut bagaimana? Saya minta maaf. Betul. Nah, itu kan karena kesadaran saya. Nah, setelah saya minta maaf, jenengan mau maafin atau enggak? Itu kan tidak mudah gitu. Ya, betul. Itu kan tidak mudah. Nah, persoalannya ketika saya sudah minta maaf, jenengan tidak maafin, itu yang gantian yang salah jenengan. Kan gitu. Betul. Maka perintahnya di situ memaafkan manusia, dan ini tidak mudah gitu. Nah, sekarang orang pernah bersalah kepada kita diperintahkan memaafkan gitu kan. Kita pernah mangkel, ya namanya manusia ya, kan sering mangkel. Bahkan lihat orang dolim itu kan nggak suka kan, lihat penguasa dolim tidak suka, lihat orang melakukan kedoliman itu kan nggak suka. Tetapi sebagaimanapun juga yang kita benci itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Kita tetap berharap dia bisa kembali ke jalan yang benar. Kita maafkan kesalahannya, kita berharap dia kembali ke jalan yang benar, tetapi kita tidak mentoleransi kebatilannya. Ya, betul. Nah ini tentu saja level berikutnya yang, tetapi ya bagaimanapun kita harus mencapainya. Dan level takwa itu memang tidak mudah. Level takwa. Tetapi sekali lagi ini bisa dicapai dengan puasa. Karena tadi diwajibkan berpuasa la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti apa? Bisa menahan diri dari marah, bisa memaafkan manusia, bisa fisarra'i wadharra'i. Dan itu semuanya ada di dalam puasa. Dan itu karena Allah ya. Karena Allah. Bukan karena manusia. Bukan karena manusia. Jadi kalau misalnya ada figur atau tokoh yang sholat disuting kamera kemana-mana, kemudian itu viral. Ya, nggak perlu dijawab tadi itu sudah. ya tergantung sih. Tergantung. Kalau itu pelajaran sholat ya kenapa? Ya. Malah kita bikin dapat pahala ya. Dapat pahala ya. Sholat. Gini loh caranya ruku gitu ya. Makanya soal niat tadi. Ya, betul. Niatnya karena Allah atau karena pengen dipuji manusia. Gitu saya pikir. Kita doakan mereka mendapatkan hidayah. Nah, betul. Tuh level udah takwa ya berarti. Udah. Insya Allah.